Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di Intan Pariwara kelas 11 di bab 2 ya, yaitu struktur dan perkembangan tumbuhan bagian asesmen 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, jaringan meristem yang akan berkembang membentuk jaringan parenkim dalam berkas pengangkut secara berturut-turut adalah, jadi di sini meristem yang akan berkembang menjadi parenkim. Dan yang satunya adalah berkas pengangkut. Oke. Jadi untuk protoderm itu kan merupakan bakal dari si epidermis, lalu si prokambium itu adalah bakal dari berkas pengangkut. Nah, meristem dasar itu akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Sedangkan meristem ujung apikal itu akan menghasilkan pemanjangan akar dan juga batang. Kalau meristem lateral itu bakal tunas yang ada di jadi jawabannya adalah yang tadi ya, meristem dasar dan juga prokambium. Jawabannya yang C. Nomor 2, jaringan kolenkim mengalami penebalan sekunder oleh beberapa jenis zat. Zat-zat tersebut diantaranya adalah, jadi jaringan kolenkim itu kan jaringan penyokong pada tumbuhan yang mengalami penebalan tidak teratur di dinding selnya ya. Jadi dia masih hidup karena masih ada dinding yang tidak menebal. Nah, dinding sel pada jaringan kolenkim itu mengalami penebalan sekunder oleh beberapa jenis zat, yaitu ada selulosa, pektin, dan juga hemiselulosa. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, selulosa dan juga pektin. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jaringan parenkim yang terdapat pada tumbuhan 1 dan 2 secara berturut-turut adalah, itu untuk yang gambar 1 gambarnya tebu ya, itu tebu. Hampir aja Mimin kira itu pohon jati. Jadi nomor 1 itu adalah tebu, sedangkan yang nomor 2 itu adalah tanaman enceng gondok. Nah, parenkim penimbun itu adalah parenkim yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan berupa gula, tepung, dan juga protein. Jadi untuk yang tebu itu di dalamnya terdapat parenkim penimbun. Sedangkan yang enceng gondok itu kan dia hidup di air, maka dibutuhkan yang namanya parenkim udara atau disebut dengan aerenkim. Jadi ini adalah jaringan yang fungsinya untuk menyimpan udara. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B, parenkim penimbun dan juga parenkim udara. Nomor 4, perhatikan gambar di samping. Jaringan yang ditunjuk oleh huruf P dapat mengalami kerusakan. Nah, kerusakan tersebut dapat mempengaruhi peran jaringan P dalam, jadi P itu adalah jaringan epidermis ya. Nah, apa sih yang terjadi ketika epidermis rusak? Jika epidermis rusak, maka perannya dalam melindungi bagian yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu akan terganggu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, suatu jaringan tumbuhan memiliki ciri-ciri yaitu sel-sel penyusun umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal dan tersusun atas lignin. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut jaringan tumbuhan ini berfungsi untuk, nah kalau yang tadi soal sebelumnya, soal berapa ya tadi Mimin lupa, itu kan ciri utamanya adalah terjadi penebalan, tapi penebalannya hanya di sudut-sudut tertentu sehingga jaringannya masih hidup. Itu ciri utama dari kolenkim. Nah, sedangkan yang ini penebalannya itu rata oleh lignin sehingga selnya itu sudah mati. Nah, ini ciri utama dari sklerenkim. Lalu apa sih fungsinya sklerenkim? Fungsinya untuk menguatkan organ-organ tumbuhan yang sudah tidak mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jawabannya adalah yang U. Nomor 6, Rafa dan kelompoknya mengamati daun tanaman Rhoides color. Mereka menemukan jaringan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Selnya tersusun rapat, terdapat banyak rongga antar sel. Nah, berdasarkan ciri tersebut, nama jaringan dan fungsinya adalah, jadi di situ ada di antara epidermis bawah dan juga epidermis atas ya. Jadi isinya itu adalah mesofil. Nah, mesofil itu banyak. Ada jaringan parenkim palisade, ada parenkim
ada juga pembuluh, silem dan floem. Nah, di sini ciri utamanya tidak tersusun rapat dan ada rongganya. Kalau banyak rongga antar sel itu ciri dari si parenkim spons ya. Fungsi dari parenkim spons itu adalah untuk tempat fotosintesis. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7, perhatikan beberapa bagian bunga berikut. Bagian steril pada bunga ditunjukkan oleh, jadi bunga itu kan terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada bagian steril dan fertil ya. Jadi kalau steril itu maksudnya dia bukan untuk pembuahan. Contohnya bagian mana? Contohnya ada di ibu tangkai bunga, ada juga di tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, lalu daun pelindung, dan juga daun tangkai. Oh ya, jangan lupa juga ada di daun kelopak dan juga di mahkota bunga serta di daunnya mahkota. Jadi banyak ya. Kalau untuk putik sama benang sari itu masuk ke dalam yang steril. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3, 4 dan juga 5. Nomor 8, Setia mengamati dua preparat tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kemungkinan organ tumbuhan yang diamati Setia pada preparat 1 dan 2 secara berurutan adalah, nah kalau di preparat 1 di sini dijumpai jaringan parenkim palisade dan spons. Sedangkan preparat 2 hanya dijumpai parenkim spons. Kamu harus ingat ya, bahwasannya tumbuhan dikotil, nah ini kamu harus catat nih, tumbuhan dikotil itu cirinya adalah memiliki parenkim spons dan juga parenkim palisade. Sedangkan tumbuhan monokotil itu hanya memiliki parenkim spons saja. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu kalau preparat 1 adalah tumbuhan dikotil, sedangkan preparat 2 adalah tumbuhan monokotil. Nah, yang ke nomor 2 di sini adalah pada kedua preparat dijumpai adanya stomata di bagian epidermisnya. Nah, ini sebagai bahwa semua tumbuhan kan punya si epidermis. Di sini jadi jawabannya kita cari dulu. Kita cari yang depannya adalah yang preparat satunya adalah tumbuhan dikotil dan preparat 2-nya adalah tumbuhan monokotil. Nah, di sini jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena daun bayam itu kan dikotil. Sedangkan rumput teki itu adalah monokotil. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 9, pengangkutan pada tumbuhan secara ekstravaskuler dapat terjadi melalui cara simplas dan juga apoplas. Nah, pernyataan yang benar mengenai pengangkutan ekstravaskuler secara apoplas adalah, jadi apoplas itu kan proses transport atau pengangkutan ekstravaskuler sehingga terjadi di luar bekas pengangkut, di luarnya berkas pengangkut ya. Transportasi apoplas ini adalah proses pengangkutan air dan juga zat terlarut yang di dalamnya melalui ruang antar sel. Jadi dia melewati sela-sela di antara sel. Nah, air dari tanah yang diserap akan melalui proses difusi dan juga transport aktif. Selanjutnya air akan melewati ruang-ruang antar sel ya. Bedanya kalau apoplas itu antar sel, sedangkan yang simplas itu dia melalui sitoplasma. Jadi masuk ke dalam sel. Oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 10, silem adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel mati sehingga dibutuhkan beberapa faktor untuk membantu menarik air dari dalam tanah menuju batang dan juga daun. Faktor tersebut ditunjukkan oleh angka. Jadi silem kan memang fungsinya adalah untuk mengangkut air dan juga unsur hara dari akar menuju ke daun. Nah, sel-sel silem itu memang sudah mati ya, dan dinding sekundernya tuh sangat tebal serta tersusun atas lignin dan juga jaringan penguat. Air yang diangkat oleh silem dari tanah itu dapat mencapai batang dan daun karena adanya yang pertama daya isap daun, lalu daya kapilaritas silem dan juga daya tekan akar. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada saran yang ingin kamu sampaikan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagramnya Biologi Education 96. Share ke teman-teman kamu ya jika kamu merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.